terus terang kalau saya pribadi melihat perusahaan pertambangan mungkin baru ini yang melakukan kegiatan seperti ini gitu ya. Hai kawan-kawan Martabe, selamat datang di Podatabe, podcast Agincode Resources. Sebuah program yang kami hadirkan sebagai bentuk komitmen kami untuk terus terhubung dengan masyarakat. Di sini kami akan menyajikan informasi yang aktual, relevan dan inspiratif. Pastikan untuk mendengarkan episode terbaru kami setiap bulan yang kawan-kawan Martabe bisa saksikan melalui platform YouTube. Bersama saya Gio Armansyah, host pada episode kali ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan kawan-kawan Martabe semua. Di episode 5 ini kita akan membahas materi yang tidak kalah penting nih kawan-kawan Martabe dari episode sebelumnya. Yaitu tentang pengelolaan lingkungan untuk pertambangan berkelanjutan. Nah, mungkin dari tadi kawan-kawan Martabe sudah tidak sabar ya mengenal narasumber kita di kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan Puji Rianti. Halo Kak Puji. Hai Kakak Gio, apa kabar? Iya, alhamdulillah saya sehat. Kak Puji sehat? Sehat. Iya. Kak Puji sendiri merupakan dosen dan peneliti terkemuka di Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor atau lebih dikenal dengan IPB University ya Kak ya. Yang meraih gelar PhD bersama IPB dan University of Zurich, Swiss. Beliau adalah anggota aktif dari Pusat Penelitian Primata. Dr. Puji Rianti sendiri telah berkontribusi dalam bidang keanekaragaman hayati dan konservasi selama hampir 15 tahun. Wah, luar biasa sekali ya Kak Puji. Lama ya? Iya, lama sekali Kak Puji. Terima kasih ya Kak Puji sudah mau meluangkan waktu tentunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman hari ini bersama kami. Sama-sama Kak Gio, terima kasih juga ini sudah diundang ya untuk ngobrol-ngobrol. Iya benar, bincang-bincang ya Kak Puji. Sebelum kita mulai diskusi seru kita hari ini Kak Puji, mungkin Kak Puji boleh bercerita sedikit tentang background Kak Puji nih. Saya dan kawan-kawan Martabe juga pengen tahu nih Kak Puji tentang background pendidikan dan juga background perjalanan karir Kak Puji hingga sampai saat ini. Nanti kita sampai besok pagi loh. Oh iya, saking panjangnya ya Kak Puji. Oke, silakan Kak Puji. Iya, enggak. Jadi saya ini memang sebetulnya tuh punya banyak cita-cita ya waktu masih kecil gitu kan, banyak sekali. Tapi memang kemudian ada kesempatan selepas SMA berkuliah gitu ya, berkuliahnya di IPB, ngambil jurusannya biologi gitu. Nah dulu itu memang biologi itu menjadi salah satu mungkin mata pelajaran di SMP, SMA yang istilahnya tuh saya suka banget dan karena gurunya dulu tuh guru SMP saya tuh emang sangat berjasa sekali. Jadi beliau itu yang mengenalkan biologi sehingga saya jadi senang gitu ya mempelajari biologi. Dan itu terus menerus gitu ya terbawa sampai pada saat SMA dan kemudian pada saat juga berkesempatan gitu ya untuk meneruskan sekolah untuk berkuliah. Jadinya biologi itu menjadi pilihan yang rasanya saya pengen nih mendalami ilmu ini gitu ya, karena memang senang dengan alam, senang dengan lingkungan gitu ya, keanekaragaman hayati ya. Dari dulu tuh suka aja gitu mengamati kupu-kupu, bunga-bunga gitu kan, di sekitar rumah gitu-gitu ya. Jadi senang gitu ya ke arah itu. Nah kemudian kuliah di IPB S1 dengan jurusan biologi yang kemudian ya kita pastikan dapat banyak sekali ilmu pengetahuan ya, dan mendalami gitu ya. Dan kebetulan dari sekian banyak bidang di biologi itu saya merasa bahwa ilmu tentang hewan gitu ya, tentang fauna itu sangat menarik gitu. Dan senang aja gitu. Jadi kayak mempelajari itu tuh membawa kebahagiaan gitu ya istilahnya ya. Ya udah, jadi saya dalami lah ya ilmu tentang hewan itu atau zoologi lah kalau zaman dulu gitu kan ya. Nah kemudian ya saya lulus kuliah S1. Sebetulnya kalau zaman dulu kan memang kesempatan beasiswa dan sebagainya itu gak semudah mungkin atau sebanyak
saat Sekarang, ini iya. gitu ya. Jadi saya sempat kerja. Saya kerja di bidang yang sama sekali tidak relate gitu dengan biodiversity ataupun science gitu sebetulnya. Tapi ada satu cita-cita saya lah zaman SMA itu yang sebenarnya saya suka gitu ya. Dan itu pada saat kuliah ada kesempatan juga untuk mendalami hal itu. Jadi saya kembangkan kurang lebih 2 tahun saya bekerja dan kemudian ada kesempatan dapat proposal untuk apply beasiswa lanjut sekolah gitu kan. Ya udah akhirnya itu saya ambil, saya coba masuk lagi lah di IPB gitu ceritanya, karena memang kebetulan waktu itu beasiswanya untuk di IPB lagi IPB gitu lagi. ya. Ya udah saya ambil S2 masih biologi waktu itu namanya, tapi bidangnya lebih ke arah hewan lah gitu ya, lebih ke arah hewan, belajar di situ. Nah kemudian waktu saya mau ujian tesis, alhamdulillahnya ada tawaran lah dari salah satu dosen gitu ya di tempat saya itu. Beliau ada project untuk penelitian dan istilahnya untuk S3 lah gitu ya. Jadi ada project dari luar sebetulnya, dari luar negeri, tapi enrollmentnya harus di IPB juga di IPB gitu. juga, ya. Nah, jadi sebetulnya dalam perjalanan saya itu S1 saya tuh nggak ada tetap di hewan tapi arahnya kayak ke cell culture in vitro gitu-gitulah. Terus S2 saya belajarnya di polinator dengan serangga, dengan penyerbukan seperti itu. Padahal dari dulu tuh saya memang pengen banget bekerja dengan primata sebetulnya. Dari dulu Dari S1 itu, tapi kesempatannya belum ada. Makanya waktu S3 ada tawaran itu kerjanya lebih ke dengan hewan primata. Wah, kan kesempatan bagus nih yang dari dulu saya pengen gitu kan. Yang buat Kak Puji tertarik dengan primata itu kenapa? Apa alasannya apa Kak Puji? Kalau boleh tahu. Karena kita semua primata. Oh iya, termasuk kita juga ya. Sama ya. Iya benar. Manusianya juga termasuk lah gitu ya. Jadi buat saya primata itu hewan yang sangat luar biasa, unik ya, dengan berbagai jenisnya gitu ya, dan mirip gitu dengan kita gitu ya. Jadi menyenangkan aja gitu untuk mempelajari, melihat tingkah laku mereka gitu ya, mempelajari kehidupannya mereka seperti itu. Jadi jadi saat itu saya ambillah kesempatan itu gitu ya untuk S3 itu. Dapatnya di S3 ya Kak Puji. Dapatnya di S3. Memang bidang saya sebenarnya lebih ke genetik. Ya, lebih ke genetik. Ya udah kita bekerja lah ya di situ, penelitian dan sebagainya ya, sampai akhirnya saya selesai gitu ya. Selesai S3-nya. Selesai S3. Tapi memang dalam perjalanan itu ya sempat sih terlibat di beberapa mungkin ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan mungkin juga ya yayasan-yayasan lah sebetulnya yang arahnya ke lingkungan gitu ya, untuk konservasi biodiversity. Jadi berjalan aja sebetulnya, dan akhirnya setelah jadi sebenarnya saat saya S3 itu saya juga melamar ke IPB untuk jadi dosen gitu kan. Jadi itu saat saya sedang S3 ya udah kan sambil jalan proses, saya selesai, kemudian juga akhirnya dapat gitu ya, menjadi dosen lah gitu istilahnya. Jadi kemudian itu yang akhirnya kita fokuskan gitu mungkin ya, menjadi karir gitu kan, menjadi bidang kegiatan pekerjaan yang kita lakukan gitu. Sampai saat ini ya Kak Puji. Nah untungnya masih sejalan lah ya arahnya di sana. Oke, jadi kawan-kawan Marta B, siapa tahu di luar sana ada yang memiliki kemiripan, ketertarikan dengan fauna ya Kak Puji, yang dari kecil sudah disukai sama Kak Puji sendiri. Boleh untuk terus menyimak tentunya podcast kita di pagi hari ini, di kesempatan kali ini. Baik Kak Puji, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan secara umum dulu ya Kak Puji ya. Kak Puji, saya dan kawan-kawan Marta B ini mau tahu juga ya Kak, kenapa gitu penting untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Namun sebelumnya kita juga sering mendengar istilah keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Sebenarnya letak perbedaan di keduanya itu apa sih Kak Puji? Oke, ya kalau kita bicara keanekaragaman hayati kan, hayati itu benda hidup ya.
makhluk hidup gitu ya. Jadi dengan keanekaragamannya berarti kan bermacam-macam ya, bermacam-macam makhluk hidup istilahnya seperti itu gitu ya. Yang kemudian mungkin kita kelompokkan ya, ada tumbuhan, flora, ada hewan, fauna. Kemudian juga sebetulnya kan selain itu pun ada cendawan, jamur-jamuran misalnya, atau bahkan yang kasat mata yang nggak kelihatan, bakteri, ya kan ya, dan lain-lain ya, beberapa jenis virus gitu ya misalnya. Artinya semua yang hidup itu menjadi hayati keanekaragamannya karena hayati, bermacam-macam. Kalau kita bicara lingkungan hidup berarti kan lingkungannya, tempatnya, gitu ya. Jadi di mana mereka itu kehidupan itu ada gitu. Jadi lingkungannya seperti apa, interaksinya bagaimana. Jadi antara yang hidup tadi dengan yang tidak hidup. Jadi misalnya biotiknya dengan abiotiknya, dengan lingkungannya, dengan air, dengan udara, dengan tanah, bebatuan gitu. Ya jadi ada sedikit perbedaan. Memangnya kalau kita bicara keanekaragaman hayati berarti kita bicara keanekaragaman makhluk hidup yang ada, istilahnya mungkin seperti itu ya. Kalau kita bicara lingkungan hidupnya ya tempat di mana mereka berada. Jadi secara ekosistem gitu ya, secara sistem kehidupannya gitu. Oke, itu berarti perbedaan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup ya, Kak Puji. Baik. Untuk kenapa kita penting menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati itu gimana, Kak Puji? Kenapa penting? Karena kita nggak hidup sendiri. Itu ya kan? Ini. Maksudnya kita manusia biar gimana? Walaupun kita mungkin adalah makhluk tertinggi gitu ya, artinya makhluk yang paling sempurna, tapi kalau nggak ada bakteri misalnya kan, kita mungkin nggak bisa hidup dengan baik juga. Karena kan sebenarnya kayak tubuh kita itu sendiri, di kulit kita gitu ya, sebenarnya kan juga ada makhluk hidup lain nih yang hidup bersama dengan kita, yang menjaga juga sebetulnya gitu ya. Di dalam tubuh kita pun juga sama gitu kan ya, ada beberapa jenis yang dia itu sebenarnya menjaga keseimbangan. Jadi intinya kan sebenarnya keseimbangan, kehidupan itu butuh keseimbangan ya kan. Dan bumi kita itu supaya bumi kita bisa terus berputar istilahnya ya, hidup kehidupan yang ada di bumi itu seimbang, ya semuanya memang harus berada pada posisinya masing-masing sebetulnya, karena mereka semua punya peran. Karena nah kalau di biologi itu kan kita belajar ada jejaring makanan, ya ada food web gitu ya, jaring-jaring makanan. Ingat kan ya, kalau mungkin teman-teman juga, teman-teman Martabe inget nih zaman-zaman dulu sekolah gitu biologi, ya. Kan misalnya ada tumbuhan, ada daun gitu misalnya ya, daun bunga mawar misalnya. Bunga mawar dimakan sama ulet, ya kan. Terus nanti uletnya ternyata dimakan misalnya sama burung, ya. Terus nanti burung kecil itu dimakan sama burung besar. Gitu ya. Burung besarnya bertelur, telurnya diambil sama manusia, misalnya gitu, ya kan. Nah kalau mau makan telur itu kalau nggak ada burung yang besar nggak bisa. Nggak akan ada telurnya. Burung yang besar nggak akan bisa kalau nggak ada tadi burung yang kecil. Ya kan, terus saja kan ke bawah ya. Berarti tumbuhan tadi misalnya bunga mawarnya harus ada. Supaya dia menjaga jejaring makanannya tadi kan. Gitu ya. Rantai makanan mungkin. Rantai makanannya, jaring makanannya gitu ya. Jadi ya memang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati tadi karena fungsi itu gitu. Mungkin tidak selalu fungsinya, kegunaannya gitu ya, kehidupannya dia tuh terimbas langsung ke kita, mungkin tidak. Tapi sebetulnya ada hubungannya. Kalau kita telusuri terus, sebetulnya kita tetap terkoneksi gitu semuanya. Gitu. Jadi emang penting. Jadi karena satu jenis saja mungkin hilang, itu sebetulnya berimpact ya ke atas gitu kan, berimpact untuk kehidupan makhluk yang lain gitu. Oke. Berarti ini di sekitaran kita juga ya Kak Puji ya. Mau dimanapun kita berada, kita pasti berinteraksi dengan berbagai macam keanekaragaman hayati tadi ya Kak Puji. Luar biasa sekali. Jadi itu kawan-kawan Martabe semua. Baik, seru banget ya kawan-kawan Martabe pembahasan kita kali ini. Next nih Kak Puji, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kak Puji, sekarang kita coba bahas lebih dalam lagi ya Kak Puji.
Saya mau tanya nih Kak Puji, perihal ataupun upaya perusahaan nih Kak. Apa yang bisa dilakukan perusahaan pertambangan untuk menyeimbangkan antara kegiatan operasionalnya dengan tetap menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati tadi nih Kak Puji. Ya kita nggak bisa pungkiri ya kalau misalnya ada kegiatan pertambangan, industri, satu dan lain pihak di beberapa tempat itu pasti akan ada destruktif kan ya, ada apa namanya pengrusakan gitu misalnya ya, karena ada lahan yang mungkin dibuka ya kan, sehingga itu pasti menyebabkan ketidakseimbangan ya kan. Tapi mungkin sebetulnya yang awalnya awalnya sih seharusnya memang kita lihat dulu gitu ya dalam lokasi-lokasi tertentu di mana-mana itu bagaimana sih posisi keanekaragaman hayatinya. Sebetulnya itu juga bisa kita lakukan di awal. Jadi sebelum pertambangan dibuka, bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jadi jenis-jenisnya semuanya itu paling tidak bisa dikatakan kita inventarisasi dulu, kita lihat gitu ya. Nah, kemudian nanti dengan perhitungan tentu saja apakah misalnya ini sangat kaya atau sebetulnya ini miskin nih gitu. Keanekaragaman hayatinya tidak beraneka ragam gitu loh. Mungkin hanya dominansi jenis-jenis tertentu dan ternyata juga jenis-jenis itu misalnya sebetulnya di mana-mana juga ada gitu ya. Jadi yang tidak menjadi masalah misalnya untuk mungkin bisa dialihfungsikan lahannya seperti itu. Jadi terutama kalau kita bicara misalnya jenis-jenis pohon gitu ya. Ini jenis-jenis pohonnya penting atau sebenarnya di mana-mana juga ada, atau bahkan kalau kita bicara ini sebenarnya pohonnya nggak asli di sini, ini ditanam sama orang, ini dulu kayaknya perkebunan juga gitu. Nah itu kan sebetulnya masih bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah intinya kenapa kita butuh inventarisasi tadi ya, jadi bukan hanya sekedar tahu terus kalau udah tahu ngapain gitu kan ya. Jadi setidaknya kalaupun itu setelah kita setelah dianalisis, oke lah memang mungkin tidak ada lagi nih alternatif tempat yang lain untuk membuka lahan, kita akan coba buka lahan di situ. Tapi setidaknya kita sudah punya data dulu tuh ada apa aja di situ gitu kan. Saat itu tuh ada apa aja di situ, jenis tumbuhannya, jenis hewannya. Jadi mungkin bisa kita siapkan dulu untuk tumbuhan-tumbuhannya, bisa kita pilih-pilih yang memang misalnya ini adalah tumbuhan yang lokal nih ya. Memang dia tumbuhnya di sini, ini dari dulu nih asli ini di daerah ini. Oke, itu mungkin kita nurserykan gitu istilahnya ya. Kita tumbuhkan di tempat yang lain, kita selamatkan dulu anakan-anakannya gitu ya. Nah untuk jenis-jenis hewannya juga sama gitu ya. Apakah bisa mungkin dialihkan dulu lokasinya, lokasi tempat tinggalnya. Kita carikan yang yang sama lah levelnya ya dengan daerah yang, atau bahkan kalau bisa lebih baik, itu kan menjadi lebih baik berarti kan ya. Daerah yang lebih baik dari yang sekarang gitu ya, sehingga mereka punya kehidupan yang lebih baik juga gitu ya. Itu bisa kita bantu ya, sehingga nanti setelah itu oke nih area kita buka gitu misalnya. Jadi harapannya nanti adalah setelah selesai kegiatan aktif tadi, pada saat kita mau mengembalikan kembali gitu ya, dulu tuh ada apa aja kita udah tahu gitu kan. Jadi kita tanam lagi gitu ya. Kita tanam lagi jenis-jenis yang tadi sudah kita selamatkan itu kan, kita berserikan, kita tanam lagi di tempat itu gitu ya. Terus nanti kan harapannya pasti kalau nanti itu, walaupun memang kan butuh waktu yang lama ya, kita nggak bicara butuh waktu setahun 2 tahun ya, mungkin 10, 20, 50 tahun, tapi setidaknya itu akan bisa kembali lagi gitu ya. Kita bisa bantu itu ya. Nah selain itu juga biasanya kan area-area industri itu kan nggak 100%. Artinya dia mungkin mendapatkan izin berapa hektar ya kan, nggak 100% itu untuk dibuka gitu ya. Tapi kan juga ada area-area yang sebetulnya artinya nanti ini akan kembali lagi sih sebetulnya ke perusahaannya ya, bagaimana kebijakannya sebetulnya, apakah memang mau dibuka semuanya atau enggak deh, kayaknya kita mungkin aktifnya hanya di sini nih gitu ya. Jadi kan mungkin kalau kita bicara Martabe misalnya tambang emas kan itu kita kan nggak bisa sembarangan buka kan, karena kita mencari ada nggak emasnya misalnya gitu kan ya, ada di mana ya. Jadi mungkin hanya area-area itu kan yang sebetulnya akan dibuka gitu ya. Sedangkan misalnya izinnya ini luas. Nah artinya itu juga sebetulnya bisa menjadi pilihan untuk perusahaan itu. Oke, mungkin kita membuka yang di sini ya, tapi kemudian bagaimana kita menjaga yang ada di sekitarnya, yang sudah menjadi area kita sebetulnya. Yang berdekatan. Ya, yang menjadi area aktivitasnya mereka sebetulnya, perizinannya mereka itu gitu ya. Jadi kan
sebetulnya itu menjadi sebuah komitmen juga kan, untuk menjaga ya. Kalau paling tidak dengan adanya industri atau perusahaan itu, harapannya sih ada jaminan ya, supaya ada jaminan bahwa luasan itu masih bisa dijaga gitu lah, yang tidak aktif dibuka. Dan mungkin misalnya kemungkinan tidak akan dibuka lah gitu ya. Jadi itu ada jaminan untuk kita menjaga. Nah jadi mungkin disitulah area di mana komitmen untuk tetap menjaga lingkungan ya, itu bisa tercapai lah ya. Maksudnya itu bisa dilakukan gitu ya. Karena kalau kita bicara pertambangan kan sebetulnya ada good mining practice. Good mining practice itu juga sebetulnya sama gitu. Jadi bagaimana nih kegiatan operasional berjalan tapi itu sangat dekat dengan rambu-rambu tadi, kegiatan rambu-rambu untuk tetap melihat dan menjaga lingkungannya. Jadi sebenarnya juga termasuk buangan limbahnya ya dan lain sebagainya. Nah itu semuanya harus betul-betul diperhatikan dengan sangat baik, meminimalis destruction-nya tadi gitu ya. Kerusakan-kerusakan yang mungkin dilakukan gitu. Kalau untuk upayanya sendiri kakak ada ini enggak melakukan apa gitu Kak untuk ini? Ya kan kalau kita bicara tadi ya buka lahan, di awal kita tahu kita bikin inventarisasi tadi, paling tidak sudah ada data untuk tumbuhannya, kita bisa lakukan nursery ya kan. Kemudian juga sebetulnya dari nursery itu nih kalau kita bicara biologi tumbuhan gitu ya, bagaimana caranya mungkin nanti supaya bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan pertumbuhan dengan cepat dan lain sebagainya. Nah itu kan juga kita bisa gunakan ilmu-ilmu tuh, maksudnya ilmu-ilmu di sains ya, untuk bisa itu. Apakah kita bisa kembangkan juga misalnya nanti tanahnya dengan jenis-jenis bakteri tertentu atau cendawan ya, baik lagi mycorrhiza gitu misalnya, seperti di sini kan juga sudah lakukan itu ya. Ada dengan mycorrhiza gitu ya tumbuhannya. Nah itu kan sebetulnya salah satu lah ya upaya ya. Dan yang penting adalah tadi tumbuhan-tumbuhan lokal memang yang digunakan. Jadi kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu memang pasti bisa tumbuh di situ kan. Kalau kita bawa tumbuhan yang lain dari tempat lain, nanti jadi alien species, jadi spesies yang bukan yang berasal dari situ. Kalau dia gitu ya. Asing, kalau nanti ternyata dia tumbuhnya masif, yang ada malah bisa menghambat pertumbuhan yang lokal, kan juga nggak bagus. Jadi memang selalu kita kembali lagi dengan apa yang ada di sana gitu. Jadi nursery tadi misalnya, terus dengan mycorrhiza, pengayaan tanahnya dengan bakteri, karena biasanya kalau lahan bekas tambang itu kan unsur haranya sangat miskin. Jadi penggunaan bakteri itu bisa dilakukan gitu ya, bakteri yang ya organik lah intinya ya, supaya itu bisa meningkatkan unsur haranya. Kemudian juga bagaimana dengan hewannya misalnya ya, dengan hewannya karena tadi kan mungkin areanya jadinya terfragmentasi tuh, terpotong-potong kan ya. Tadinya hutan luas, kemudian ada bukaan sini, bukaan sana gitu ya. Nah mungkin ada hutan-hutan yang tersisa gitu kan di tengah-tengah. Nah itu juga sebetulnya salah satu caranya yang lain adalah juga kita buatkan koridor-koridor satwa, atau arboreal bridge. Makanya jadi pada saat sebelum kita melakukan pembukaan itu, saat kita masih merencanakan nih ya, nah itu semuanya tuh sudah harus terpetakan sebetulnya. Gitu ya, kita sudah harus bisa juga memikirkan itu ya. Jadi memang tidak hanya secara operasional kegiatan aktif perusahaannya, tapi juga bagaimana meminimaliskan dampaknya, dampak negatifnya gitu kan. Jadi mungkin sudah bisa kita carikan jalan-jalan yang impact negatif terhadap keanekaragaman hayatinya itu paling minimal. Kalau misalnya kita bisa katakan tidak mungkin dihindari sama sekali, ya kan nggak mungkin tidak gitu ya, tapi setidaknya seminimal mungkin. Gitu ya. Jadi kalau tadi ada area, misalnya kita mau buka jalan nih gitu ya, coba kita lihat dulu nih jalannya mana yang paling aman, yang setidaknya tidak mempengaruhi pergerakan satwa. Misalnya gitu. Tapi kalaupun misalnya mempengaruhi, bisa nggak kita sisakan alur jalan alaminya itu ya, jalan hutannya itu. Makanya tadi jadi koridor satwa kan, yang terestrial lah ya, yang di bawah gitu ya. Kalau itu memungkinkan,
paling nggak mungkin 1 kilometer lah lebarnya gitu kan. Nah sepanjang yang mau dibuka gitu misalnya ya. Jadi bisa tetap terkoneksi kan antara yang satu dengan yang lainnya gitu ya, patchnya itu. Kalau misalnya masih agak sulit, misalnya dia hewannya arboreal di atas gitu loh ya, bukan yang berjalan di tanah nih, dia yang ada di atas ranting-ranting pohon yang loncat-loncat gimana? Oke, mungkin nggak kita lihat nih ranting-rantingnya masih terkoneksi atau tidak. Kalau ternyata memang sudah tidak ada koneksi dari ranting-ranting pohonnya, bisa nggak kita bikinkan tadi jembatan bantuan ya, arboreal bridge itu Arboreal kan. bridge, oke. Jadi jembatan bantuan dengan tali gitu ya. Nah kita sambungkan dari satu jenis area pohon A gitu ya nanti ke area hutan B gitu misalnya. Jadi sehingga nanti mereka masih tetap bisa menggunakan itu untuk berpindah gitu. Iya benar. Jadi tidak terputus ya Kak Puji ya. Tetap Betul. terhubung ya Kak Puji. Untuk di luar dari daerah pertambangan sendiri Kak Puji, apakah ada gitu sudah dilakukan upaya Kak Puji? Seperti mungkin di daerah apa namanya ya, pantai atau apa yang berdekatan dengan pertambangan kita lah di sini maksudnya Bu. Oh iya, tapi memang ya itu kalau menurut saya salah satu upaya yang cukup baik ya kalau dari Martabe kan nggak hanya mikirin gimana keanekaragaman yang ada di dalam Yang jadi dalam. area gitu ya, tapi juga bagaimana dengan sekitar gitu. Jadi ya memang yang saya tahu ada beberapa kegiatan-kegiatan membantu juga untuk mangrove ya kan, kemudian juga untuk penyelamatan penyu ya, gitu ya saya pernah lihat itu. Jadi itu hal-hal yang baik sih sebetulnya ya, dan mungkin nanti akan ada lagi beberapa hal-hal juga yang bisa bekerja sama lah ya tentu saja dengan dengan Martabe dalam arah konservasi. Jadi tidak hanya di dalam area tambang tapi juga yang ada di sekitar gitu ya. Dan tentu saja juga yang penting mungkin air ya. Untuk airnya gitu kan ya, perikanan dan sebagainya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan Martabe, di mana dalam industri pertambangan itu kegiatan operasionalnya tetap bisa berjalan beriringan dengan menjaga dan pengelolaan keanekaragaman hayatinya. Gitu ya Kak Puji ya. Luar biasa kali. Oke, selanjutnya ini sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya nih kawan-kawan Martabe, perlu saya sampaikan juga bahwasanya Kak Puji ini juga tergabung dalam Biodiversity Advisor Panel atau tim BAP ya Kak Puji. Nah, di mana Kak Puji boleh sampaikan juga Kak Puji sebenarnya apa sih tim BAP ini Kak Puji? Jadi tim BAP, Biodiversity Advisory Panel atau panel konsultan biodiversity lah istilahnya gitu ya. Jadi ini memang sebetulnya independen ya dari PTAR. Ada 5 anggota sebetulnya di situ ya dari beberapa universitas lah ya, dan baik itu di dalam dan di luar sebetulnya ya, di luar Indonesia juga, yang kami diminta untuk menjadi semacam bidang atau bagian untuk berdiskusi gitu ya, untuk berdiskusi terkait hal-hal yang memang berkaitan dengan kegiatan operasional di PTHR gitu ya. Jadi apakah misalnya kegiatan ini sudah sesuai nih ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi keanekaragaman hayati, dari sisi misalnya pengelolaan biodiversity-nya juga gitu ya, manajemennya untuk biodiversity gitu ya, untuk konservasi gitu. Jadi posisi kami adanya sebagai konsultan sebetulnya. Konsultan, oke. Kalau boleh bertanya juga nih Kak Puji, awalnya Kak Puji bergabung dengan tim BAP ini bisa diceritakan juga Kak Puji? Awalnya gimana? Awalnya gimana? Ya awalnya sebetulnya waktu itu dari salah satu kera yang ada di Sumatera ya, yang menjadi spesies baru gitu ya. Nah kebetulan itu termasuk dalam tim saya, tim besarnya gitu ya, yang melakukan penelitian untuk penamaan baru tersebut gitu ya, yang kami propose menjadi spesies baru gitu. Nah dari situ tim dari PTHR itu meminta untuk kita bisa diskusi gitu ya.
melihat langsung kondisi. Jadi itu di tahun 2018 sebetulnya. 2018. Oke. 2018 kita berdiskusi gitu ya, dan saya diundang juga untuk main ke sini gitu ya, untuk melihat kondisi pertambangannya seperti apa secara langsung gitu ya. Nah, dan beberapa anggota dari BAP juga kemudian itu masing-masing dikontak gitu ya, dan juga diundang sebetulnya seperti itu. Ya itu kemudian dari situ ya kita bicara lah ya tentang bagaimana nih caranya untuk tadi ya tetap bisa melakukan kegiatan industri yang berkelanjutan gitu ya, pertambangan yang berkelanjutan. Jadi operasionalnya tetap jalan ya, aktivitas itu berjalan, tapi kemudian juga membantu dari sisi industri ini untuk lebih memahami proses-proses keanekaragaman tadi ya, keanekaragaman hayati, menjaganya seperti apa, konservasinya seperti apa gitu. Jadi di situ sebetulnya awalnya. Awal mulanya dan kemudian BAP ini sendiri sebetulnya terbentuk di tahun 2021 ya kalau nggak salah. 2021. Ya, 21 atau 22 ya, saya lupa ingat. Tapi di sekitar tahun itu gitu ya, dan itu kami berempat waktu itu gitu ya, berempat. Dan ya sudah intens ya diskusi. Jadi yang mungkin kami bisa katakan bahwa ya Martabe ini atau PT AR ini merupakan salah satu perusahaan yang betul-betul mau gitu sebetulnya ya untuk mencoba memahami bagaimana kami bisa menjaga lingkungan yang ada yang sekitarnya yang memang mau kami jaga gitu ya, yang tidak terlibat lah dalam kegiatan yang aktif tadi gitu ya. Jadi itu di situ kita diskusinya gitu ya, kita membantunya gitu. Ya berjalan, jadi selama kegiatan-kegiatan yang ada itu ya aktif dengan PT HR bertanya ke kami, kemudian ya kami coba berikan artinya analisis dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada gitu ya. Tujuannya kan sama, kita mau sama-sama menjaga lingkungan yang ada di sini gitu ya. Benar. Jadi walaupun misalnya tadi kan sudah ada tambang dan sebagainya ya, tapi kan tidak semuanya. Jadi sekarang bagaimana kita bisa sama-sama menjaga itu gitu ya. Nah, udah sampai dengan sekarang kami berlima gitu. Oke. Untuk spesialisasi Kak Puji sendiri ada khusus gitu Kak Puji di tim? Kalau di sini saya mungkin lebih banyak bicaranya di ekologi dan biodiversity hewan sih sebetulnya gitu. Oke. Terus Kak Puji boleh sharing ke kita juga kegiatan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini Kak Puji? Kalau kegiatan ya sebetulnya kalau dari tim BAP-nya sendiri itu kan dibatasi ya tadi ya dengan konsultasi dan rekomendasi ya sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi sejauh ini ya kami masih aktif membantu PT HR dalam kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan gitu ya, untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi tadi lah yang sudah kita bahas juga gitu kan ya. Jadi bagaimana nih kalau memang misalnya untuk memilih jenis-jenis pohon yang penting sekali untuk nanti kita jaga gitu ya. Bagaimana untuk bisa meningkatkan produktivitas pertumbuhan gitu misalnya tadi ya. Nah itu yang kemudian dari masing-masing kami itu juga memberikan rekomendasi mungkin peneliti-peneliti pada ekspertisnya masing-masing gitu ya. Nah itu mereka yang melakukan kegiatan penelitian. Gitu. Wow, menarik ya Kak Puji ya, luar biasa sekali ilmunya. Selanjutnya Kak Puji, bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik nih dapat menciptakan pertambangan yang berkelanjutan ya? Kira-kira langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan nih Kak Puji? Ya, saya rasa ini salah satu bentuk yang baik ya, dengan adanya tim konsultan tadi itu gitu ya. Jadi setidaknya perusahaan itu mencoba untuk membuka diri juga kan ke arah peneliti atau ke arah mereka-mereka yang memang beradalah pada bidangnya masing-masing gitu ya, untuk bersama-sama nih berjalan gimana kita bisa tadi mengarah pada good mining practice tadi gitu ya kan. Dan sebetulnya kan kalau kita bicara good mining practice ya memang ada lingkungan di situ, kemudian ada biodiversity yang di sana juga gitu ya.
Kemudian tentu saja berbagai peran-perannya itu masing-masing juga nggak hanya perusahaan misalnya dengan peneliti gitu ya, dengan universitas misalnya, tapi juga kan dengan pemerintah ya. Jadi bagaimana policy-policy yang mungkin itu juga bisa mendukung ke arah keanekaragaman, konservasi keanekaragaman hayati tadi. Tapi juga sebetulnya di sini ada peran penting yaitu masyarakatnya. Gitu ya. Karena kalau ada perusahaan pemerintah, tapi kalau masyarakatnya juga belum terinformasikan dengan baik bahwa menjaga lingkungan itu penting, bahwa dengan keanekaragaman hayati yang ada itu sebetulnya membantu kehidupan kita menjadi seimbang lah ya. Mungkin bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari juga sebetulnya gitu ya. Nah itu kan juga penting sebetulnya. Jadi nggak hanya di dalam pertambangannya, tapi kemudian juga itu bisa kita ya artinya bersama-sama juga untuk penyadartahuan juga gitu ya, dan meningkatkan sebetulnya pengetahuan di masyarakat sampai mungkin harapannya nanti masyarakat pun jadinya bisa secara mandiri tuh melakukan kegiatan-kegiatan konservasi gitu ya di lingkungannya masing-masing gitu. Nah itu juga kan menjadi sesuatu yang sangat baik ya. Jadi tadi pertambangan berkelanjutannya nggak cuma ngomongin tambang nih, tapi bagaimana kehidupan sekitar termasuk manusianya gitu ya, itu juga punya peran sebetulnya. Dan pemerintah tentu saja ya juga banyak peran gitu. Jadi masyarakat bisa mandiri juga untuk mendapat informasi juga untuk menjaga lingkungan di sekitaran dia juga ya, Kak Puji ya. Jadi bareng-bareng lah kita ya kan. Wow. Oke, selanjutnya Kak Puji, dari program-program yang sudah PT AR lakukan, itu bagaimana pandangan Kak Puji terhadap program tersebut dan program mengenai keanekaragaman hayati yang ada di PT AR nih, PT Aginco Resources? Ya, tadi ya saya sangat ya untuk saya ini adalah satu langkah yang sangat baik ya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan gitu ya, terbuka. Buat saya itu penting gitu ya, karena kadang kami melihat oke lah gitu ya, ada kegiatan aktif di situ, tapi kemudian juga mau bagaimana caranya kita melakukan kegiatan yang menjaga juga gitu ya. Jadi kegiatan menjaganya itu juga dilakukan secara aktif gitu, dan nggak menunggu lama, nggak kayak ya udahlah besok mau tutup nih ya udah berarti baru hari ini gitu kita lakukan, kan nggak seperti itu ya. Ini sudah bertahun-tahun berjalan gitu ya, terus berjalan dan memang persiapan itu nggak bisa kita lakukan hanya setahun 2 tahun kan gitu ya. Jadi kalau di kalau di PT AR kan yang kalau kita lihat di beberapa lokasi bahkan reklamasi itu ya dan pengembalian lah ya, penanaman kembali jenis-jenis tumbuhan yang ada itu juga sebetulnya sudah berjalan gitu ya. Mungkin yang dulunya awal-awal proses pertambangan ini dibuka dengan jalan-jalan dan sebagainya, yang sekarang udah nggak dibutuhin lagi, area itu sudah kembali lagi sebetulnya menjadi hutan lah gitu ya, karena sudah ditanami nih dengan jenis-jenis tumbuhannya gitu ya. Walaupun pasti kalau kita mau nunggu sampai pohonnya misalnya setinggi 20 meter ya itu kan butuh waktu tahunan gitu ya. Tapi sudah ada usaha-usaha itu kan ya. Jadi kemudian juga nursery di PT AR ini juga cukup aktif kan ya untuk terus menerus gitu ya mengembangkan, menduplikasi gitu ya jenis-jenis tumbuhan lokal yang kemudian juga ini dengan adanya penelitian-penelitian yang dilakukan juga di dalam PT AR itu sebetulnya juga memberikan informasi kepada perusahaan bahwa mungkin nanti untuk nursery dan untuk pengembalian atau penanaman pohon-pohonnya itu kita bisa mencari jenis-jenis lokal yang punya manfaat sangat besar terhadap keanekaragaman hayati. Menjadi pohon pakan misalnya, menjadi pohon tidur gitu kan. Untuk gak cuman kita bicara primata ya, tapi juga burung-burung ya, katak, kodok, amfibi, reptil yang lain gitu-gitu ya. Nah itu yang kita coba juga gitu ya. Jadi bisa dilakukan gitu ya oleh PT AR untuk kedepannya juga. Jadi disiapkan di nursery itu gitu kan ya. Terus kemudian juga tadi ya kita sempat bahas kalau sudah terfragmentasi seperti apa upaya koridor satwanya, arboreal bridge-nya ya yang cukup berhasil ya, sudah dilewati oleh beberapa jenis mamalia kecil dan juga primata sebetulnya gitu ya. Jadi itu luar biasa ya, karena biasanya butuh waktu
cukup lama juga ya. Ini kan masih baru nih, kurang lebih mungkin berapa tahun lah gitu ya. Itu sudah ada. Jadi artinya itu digunakan, berfungsi gitu, berfungsi, ya kan? benar-benar. Dan ternyata juga kan PTHR itu juga tidak hanya melihat menjaga, artinya mencoba untuk menjaga lingkungannya yang ada di dalam pertambangan, tapi juga bagaimana dengan yang di luar, gitu kan ya. Jadi beberapa program yang saya lihat itu ada terkait penyelamatan mangrove, ya kan, kemudian juga penyelamatan penyu, gitu ya, dan juga menjaga kualitas air, ya kan, untuk masyarakat juga, ya. Jadi sudah mencoba dengan cukup baik, saya rasa gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa berkembang lagi nanti ke depannya ya, dengan berbagai rencana-rencana lainnya tentu saja. Dan itu semuanya sebetulnya aktivitas yang juga dicoba untuk dicapai dan dilakukan untuk tadi ya, mencapai pertambangan yang berkelanjutan tadi. Gitu. Wow. Luar biasa ya yang sudah dilakukan PT Aginkot Resources sendiri untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayatinya. Kak Puji, gak terasa nih Kak Puji, kita sudah sampai segmen terakhir pembahasan kita Kak Puji. Menurut kakak nih, bagaimana tantangan pertambangan berkelanjutan nih ke depan, dan apa saja hambatan yang sering ditemui dalam pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya di sekitaran tambang emas Martabe, Kak Puji? Tantangannya mungkin saya akan jawab secara umum ya, Kak Gio. Jadi memang tidak mudah gitu ya, karena terus terang kalau saya pribadi melihat perusahaan pertambangan mungkin baru ini yang melakukan kegiatan seperti ini gitu ya. Karena memang pertambangan kan tidak fokus pada keanekaragaman hayati dan konservasi gitu ya sebetulnya ya kan. Nah jadi luar biasa ya kalau menurut saya. Tapi memang itu penting untuk dilakukan, perlu untuk dilakukan gitu ya. Jadi kesadaran bahwa industri itu memang sebetulnya bisa berjalan gitu ya, industri pembangunan gitu ya, itu sebenarnya bisa berjalan dengan konservasi, ya kan, perlindungan, pelestarian gitu. Dan juga mungkin nanti arahnya ke pemanfaatan. Karena kalau kita bicara konservasi kan memang ada 3. Ya di Indonesia itu kan konservasi artinya tuh ada 3 gitu ya. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Tapi kan bagaimana nih pemanfaatannya itu bisa tidak terlalu kita mengeksploitasi, mengambil berlebihan gitu ya. Dan kemudian meninggalkan kerusakan-kerusakan kan gitu. Tapi apa pemanfaatan yang ini betul-betul bisa bermanfaat, misalnya memberikan ekonomi terhadap masyarakat lokalnya juga gitu yang ada di sekitar, juga tentu saja untuk negara gitu ya, tapi tetap masih bisa menjaga lingkungan. Nah itu sebetulnya sih tantangannya, mungkin kesadarannya ya, kesadaran ke arah sana mungkin secara umumnya yang, karena kan kalau kita bicara ya ujung-ujungnya mungkin keuntungan perusahaan akan berpikir gitu ya, untung segini tapi kalau aku ngelakuin ini kan berarti nanti waduh rugi dong, kan harusnya bisa dapat untung segini, kalau ini jadi wah jadi sedikit nih gitu ya. Nah jadi kan sebetulnya itu ada harga juga yang memang harus dibayar, karena menjaga itu kan juga tentu saja ada harga lah gitu ya, yang besar juga ya untuk kita bisa menjaga itu gitu. Jadi dari sisi itu mungkin tantangannya tidak mudah gitu ya. Nah kalau ya saya rasa sih sebenarnya seperti itu gitu ya. Sejauh ini penyadartahuan juga sih sebetulnya, karena kadang ya karena mungkin secara umum kan orang akan selalu berpikir bahwa tadi ya kita melakukan aktivitas tambang adalah pengerusakan tanpa kita mau melihat usaha-usaha mungkin yang sudah dilakukan gitu ya, dan itu sebetulnya untuk meminimaliskan kerusakan tadi gitu ya, dan bagaimana itu juga kemudian memberikan manfaat juga sebetulnya untuk sekitar gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi tantangan bersama sih sebetulnya ya. Tapi kalau kita bisa bekerja sama semua pihak ya sebetulnya kan, kalau kita bicara di Pentahelix untuk berkelanjutan itu kan ada banyak pihak ya, ada pendidikan,
kemudian industri, pemerintah, ya, sosial masyarakat dengan media massa. Gitu. Jadi itu memang penting untuk bisa bekerja sama bersama-sama untuk satu tujuan ya yang baik. Yang baik, benar. Wow. Terima kasih banyak Kak Puji. Sama-sama. Tentunya atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kita dapat berbagi ilmu dan pengetahuan ya Kak Puji seputar pengelolaan lingkungan dan pertambangan berkelanjutan. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan menambah wawasan ya Kak Puji, juga pemahaman lebih mendalam mengenai pengelolaan lingkungan untuk pertambangan berkelanjutan. Alam memberi kita sumber daya. Tentu kita bertanggung jawab menjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, pertambangan berkelanjutan adalah wujud tanggung jawab itu sendiri. Mari bersama jaga lingkungan dan jaga alam kita. Untuk kawan-kawan Marta B, jangan lupa untuk terus mengikuti Podata B dengan klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow dan ikuti akun LinkedIn dan Instagram kita, agar tetap mendapat informasi menarik dan terkini seputar tambang emas Marta B. Saya akhiri dengan pantun, boleh ya Kak Puji? Boleh. Iya. Ubur-ubur ikan lele, Cakep. cukup sekian dan mau liate. Semangat Marta B, great, 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 horas. Dadah.